Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk lagi di materi multimedia tabel elemen, di mana materi ini berhubungan dengan bagaimana menampilkan sebuah multimedia, file multimedia, yaitu audio, video, dan gambar ya. Dan gambar pun terdiri dari beberapa bentuk ya, tipe ya, yaitu JPEG, PNG, dan JPG seperti itu. Ada juga GIF ya, cuman jarang sekarang dipakai ya, seperti itu. Nah, di sini di mata kuliah pemrograman web statis ya, kita mempelajari tentang multimedia tabel elemen ya. Ini dalam modul praktikum pemrograman web statis, pemrograman program studi teknik informatika. Jadi tujuan pembelajaran ini adalah mahasiswa mampu menampilkan fitur atribut dan berbagai format audio dan video pada dokumen HTML. Mahasiswa mampu menampilkan berbagai macam bentuk tabel dengan bentuk CSS sederhana seperti itu. Nah, ini dalam poin-poinnya ditulis seperti lihatkan ya. Audio dan video elemen ini ya, kemudian audio elemen, kemudian ada source code-nya, atribut source src ya, kemudian atribut control ya, ini adalah source bentuk-bentuknya, kemudian atribut autoplay, atribut loop ya, atribut muted ya. Nanti kita bahas poin-poinnya dulu, saya jelaskan. Atribut prelude, kemudian atribut width dan height ya, kemudian atribut poster. Nah, kemudian menggunakan beberapa format file video. Kemudian, nah ini adalah struktur tabel ya, struktur dasar tabel. Setelah tadi kita mempelajari tentang audio, kita masuk ke struktur dasar tabel ya. Di sini ada atribut border, kemudian atribut rule ya, kemudian atribut cell passing. Sini kemudian atribut cell padding ya, atribut row span dan column span, dan kemudian th elemen ya, kemudian form elemen seperti itu. Nanti form elemen selanjutnya ya, cuman ya ini disebutkan aja di sini. Kita kembali ke awal untuk menjelaskan masing-masing ya. Nah, ini pada awalnya HTML hanya digunakan sebagai sarana berbagi hasil penelitian antar ilmuwan ya, di mana sebagian besar konten terdiri dari teks, tabel, dan gambar. Saat ini berbagai situs web saling berlomba menampilkan konten multimedia untuk menarik perhatian pengunjung, salah satunya dengan menambahkan file multimedia seperti audio dan video, dan juga gambar. Sebelum kehadiran HTML ya, untuk menjalankan file multimedia kita harus bergantung kepada aplikasi pihak ketiga seperti Adobe Flash kan ya. Ini sudah ditinggalkan sekitar 10 tahun yang lalu ya. Kemudian karena itu setiap komputer harus menginstal Adobe Flash Player ya. Jika pengunjung tidak memiliki aplikasi Adobe Flash Player, video tidak akan bisa dijalankan. Namun dengan adanya HTML5, Adobe Flash Player sudah nggak bisa digunakan lagi ya. Keterbatasan inilah yang membuat berbagai pihak mendesak agar HTML dapat mendukung audio dan video tanpa bantuan aplikasi lain. W3C dan WhatWG menjawab masalah ini dengan menyediakan audio dan video. HTML5 menyediakan tag audio untuk menjalankan file audio. Berikut adalah cara penggunaan tag audio ya. Ini lagu MP3 ya. Jadi source-nya itu audio, tutupnya audio, isinya MP3. Yang penting ada file MP3-nya di dalam, bisa kok dijalankan ya. Kemudian masukkan ini dalam notepad dan tampilkan dengan menyimpan .html seperti itu. Kemudian ini atribut source ya, atribut source. Atribut source ini digunakan sebagai penunjuk ya, penunjuk lokasi file audio. Dalam contoh di atas, file lagu MP3 harus berada dalam folder yang sama dengan HTML5. Anda bisa menjalankan file audio di mana saja selama bisa diakses menggunakan alamat relatif maupun alamat absolut. Agar kita bisa memutar file audio, perlu ditambahkan atribut kontrol kepada tag audionya seperti berikut ini ya. Nah, ini adalah source code-nya ya. Source code-nya kalian bisa ketik dan praktekkan ini di laptop Anda ya, dan tampilkan satu-satu. Ini belajar audio elemen, image elemen, kemudian ini adalah filenya atau source code-nya untuk menampilkan audionya atau MP3-nya.
Di sini ya, ini garis warna kuning. Jika tag audio ditulis tanpa menggunakan tab atribut kontrol, tidak akan terlihat tampilan apa-apa. Nah, gitu. Jika tidak ada ini dengan penutupnya, maka tidak akan tampil. Seperti itu. Maka harus dibuka ya, audio dan tutup audio. Maka inilah tampilannya. Seperti ini ya. Beda-beda. Kalau di Internet Explorer seperti ini di atas. Kemudian ini sepertinya kayaknya kalau bukan Google Chrome, Firefox ya. Nah ini ada Mozilla ya. Ini adalah Opera, ada tulisannya Opera di sini. Jadi beda-beda bentuknya ya. Beda-beda bentuknya seperti itu. Ada yang seperti dipakai bar, ada yang geser untuk volumenya. Kemudian atribut autoplay ini ya, atribut autoplay ini titelnya ini adalah videonya ya. Sama dengan audio tadi, harus dibuka video source butterfly.mp4 dan tutup ya video. Ini adalah kontrol ya, menggunakan autoplay control. Jadi dia langsung nyala gitu. Ketika dibuka di website maka dia langsung otomatis nyala. Ini sementara atribut loop ya, membuat video berulang otomatis ketika sampai di akhir durasi. Jadi dia berulang-ulang terus. Ini loop control. Sama dengan source code-nya gitu ya. Cuma dia menggunakan loop control gitu. Kemudian atribut muted ya. Ini tidak akan dijalankan dengan volume penuh. Kita bisa menambahkan atribut muted untuk mematikan volume. Jadi dia jalan tapi nggak ada suara gitu ya. Sama source code-nya, cuma di sini kita tambahkan muted control ya. Muted control dan tutup ya. Kemudian ada preload ya. Sama seperti tag audio, tag video yang juga memiliki atribut preload untuk mengatur cara buffering oleh web browser. Ya, nilai yang digunakan pada atribut ini berupa non, metadata, dan auto. Nah ini ya. Nah ini tag audio dengan atribut preload ya. Auto secara otomatis, kemudian atribut preload non gitu ya. Sementara meta ini adalah meta ya. Meta ini jadi pengguna atribut ini patut menjadi perhatian jika Anda yang menggunakan nilai preload ya. Meta ini sebelum pernah coba ya seperti apa. Tapi kalau kalian penasaran, coba saja kayak apa tampilannya ya. Seperti itu. Kemudian atribut width ya dan height untuk menampilkan tinggi dan lebar ya. Tinggi dan lebar. Ini sebuah ini lebarnya 400, ini 200. Ya, tingginya 300 ya, ini 300 itu. Nah ini lebarnya doang, berarti default ya untuk tingginya. Untuk lebar video penuh juga ya, ada yang cuma biasa, ada cuma kontak dengan ukuran seperti kartu atau buku rekening gitu ya. Kemudian atribut poster ini ya, untuk atribut poster memiliki atribut poster yang bisa digunakan ya untuk menampilkan gambar placeholder sebelum video dijalankan. Atribut ini berisi nilai alamat kepada file gambar. Control width-nya 400 ya. Dia menggunakan JPEG nih gambar ya. Format file video ya seperti ini sama tadi ya. Ada MP4, OGG, WebM ini adalah tipe ya, tipe video yang sering muncul di website. Kemudian masuk ke tabel ya, struktur tabelnya, atribut bordernya ini source code-nya ya. TRTD baris 1 kolom 1 baris 1 kolom 2 ya. Baris 2 kolom 1 baris 2 kolom 2 seperti itu. Silahkan perhatikan sendiri, gampang kok. Mudah saja. Atribut rule-nya ini ya, oke. Ini adalah sudah ada CSS-nya ya. CSS-nya, TD-nya. Ini bordernya, color spacing, border style-nya, hidden-nya. Oke. Jelas ya, atribut cell passing ini ya. Atribut cell padding ini. Ya, kemudian atribut row span dan color span nanti ada materi khusus untuk ini ya. Ini hanya pengenalan dulu TH elemen. Saya rasa sampai di sini pertemuan kita kali ini. Jika ada pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komentar. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.